Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak semua tetap sehat dan juga anak-anak semangat ya untuk belajar meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, anak-anak, kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 56. Di situ ada kecepatan. Nah, minggu lalu Miss sudah menyampaikan apa itu kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, untuk kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak per waktu, atau bisa kita tuliskan untuk rumus kecepatan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Nah, pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari satuan jarak atau satuan panjang, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk satuan waktu ada jam, menit, detik. Ya, jadi minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang satuan waktu ya. Satu hari itu sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Kita akan lihat contoh untuk kecepatan. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Kita akan mengubah ke meter per menit, dari kilometer ke meter, jam ke menit, kilometer ke meter. Kita perhatikan di sini ya. Di sini ada kilometer ke meter, berarti turun tangga sebanyak 3 kali, artinya kita 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Karena turun tangga, maka kita kali 1000. Jadi, kita tuliskan 30 dikali 1000. Nah, jam ke menit berarti dikali 60. 30 dikali 1000 hasilnya adalah 30.000 bagi 60 hasilnya 500 meter per menit. Berikutnya, si contoh yang sama, 12 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, sama ya, kilometer kita ubah ke meter, jam kita ubah ke menit. Berarti perhatikan di sini ya, kilometer ke meter sama tadi ya, turun 3 tangga, artinya 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Maka 12 kali 1000 per 60, 12.000 dibagi 60 hasilnya adalah 200 meter per menit. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Contoh 2, soal kecepatan. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Di soal ada berbicara tentang waktu, yaitu 2 jam. Waktu itu sama dengan T, yaitu 2 jam. Kemudian berbicara tentang jarak atau disimbolkan dengan S.
S sama dengan 90 km. Nah, yang ditanyakan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Jadi, kita tulis yang ditanyakan adalah kecepatan atau V. Nah, tadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nilainya sudah ada ya, S dan T sudah ada, jadi kita tinggal ganti 90 km per 2 jam. Hasilnya adalah 45 km per jam. Nah, contoh berikutnya, Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, yang diketahui, ia mampu berlari sejauh 100 meter. Sejauh 100 meter artinya S-nya yang diketahui ya, S-nya 100 meter. Kemudian dalam waktu itu kita tuliskan atau kita simbolkan dengan T. T sama dengan 10 detik. Yang ditanyakan kecepatan larinya. Jadi, kita tulis V sama dengan S per T. Kita isi ya, S sama dengan 100 dan T adalah 10 detik. 100 per 10 hasilnya adalah 10 meter per detik. Nah, kita lanjut menghitung jarak tempuh. Ada di halaman 61. Nah, jarak adalah ukuran panjang dari satuan tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Ya, jadi S sama dengan V kali T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Langsung saja kita lihat contoh yang pertama. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Ya, jadi penyelesaiannya kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu ya. Nah, di sini diketahui waktu selama 2 jam. Berarti waktu kita tuliskan yaitu T sama dengan 2 jam dan kecepatan atau V 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan jarak antar kota A dengan kota B. Jadi, kita tinggal tulis rumusnya S sama dengan V dikali T. Nah, karena V dan T sudah diketahui, maka kita langsung isi ya, 60 km per jam, ya nilai V yaitu 60 km per jam dikali dengan T yaitu 2 jam. Hasilnya adalah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 60 km per jam berarti jamnya keluar ya. Nah, sisa 60 km dikali 2 hasilnya adalah 120 km. Jadi, jarak antara kota A dengan kota B adalah 120 km. Nah, untuk contoh berikutnya, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui ya. Di sini ada kecepatan, artinya V sama dengan 20 km per jam dan T-nya 1/4 jam. Dari mana dapat 1/4? Jadi
Ini 6.25 dikurang dengan 6 10 menit. Ini dikurang ya. 25 dikurang 10 hasilnya adalah 15 menit. Nah, 15 menit ini kita ubah lagi menjadi ke jam ya. 15 menit kita ubah ke jam. 15/60. Atau bisa kita sederhanakan. 15 kita bagi 15 hasilnya 1. 60 dibagi 15 hasilnya 4. Jadi 15 menit kalau kita bawa ke jam hasilnya adalah 1/4 jam. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya. Nah, untuk jawabannya kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. S sama dengan V kali T. Nah, nilai V-nya ada 20 km per jam dikali dengan T-nya 1/4 jam. Oke, jadi 20 km per jam dikali 1/4 jam. Jamnya bisa kita hilangkan ya. Ini jam, kemudian sisa 20 km dikali 1/4 atau 20 dikali 1/4 hasilnya adalah 5 km. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolahnya adalah 5 km. Selanjutnya kita lanjut di halaman 63 menghitung waktu tempuh. Anak-anak, waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, jadi rumus untuk mencari waktu tempuh yaitu T sama dengan S/V, di mana T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan S adalah jarak yang. Langsung saja kita lihat contoh yang pertama. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Penyelesaiannya kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui dalam soal ada kecepatan atau kita tuliskan V sama dengan 20 km per jam. Juga ada jarak atau kita tuliskan dengan S sama dengan 5 km. Nah, yang ditanyakan lama waktu yang ditempuh atau T. Jadi, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. T sama dengan S/V. Nah, karena S dan V sudah diketahui, jadi kita 5 km per 2 km per jam. Ini sama dengan, bisa kita sederhanakan ya. Jadi 1/4 jam. 1/4 jam ya. Ini kita bagi 5, 20 kita bagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Kalau ada yang masih bingung dari mana dapat 15, jam ke menit berarti kita kali 60. Di 1/4 dikali 60 hasilnya adalah 15. Oke, jadi lama Dayu sampai ke sekolah ada 15 menit. Selanjutnya contoh 2, perhatikan tabel yang ada di halaman 64. Nah, di sini sudah ada tabel kecepatan, tabel jarak tempuh, dan waktu tempuh. Nah, yang mau kita kerjakan atau mau kita lengkapi yaitu tabel waktu tempuh. Nah, rumusnya tadi yaitu T sama dengan S/V.
T adalah waktu tempuh, V sudah diketahui ya, dan S juga atau jarak tempuh sudah diketahui. Kita akan melengkapi tabel waktu tempuh. Jadi rumusnya kita masukkan. Nomor 1, 90 km per 45 km per jam, hasilnya adalah 2 jam. 90 dibagi 45 hasilnya adalah 2 jam. Kemudian nomor 2, 180 dibagi 60 km per jam, hasilnya adalah 3 jam. Selanjutnya nomor 3, 200 km dibagi 80 km per jam, hasilnya adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Selanjutnya, 5 km per 200 meter per menit. Karena ini meter per menit, maka kilometer kita ubah dulu ke meter ya. Kilometer kita ubah ke meter berarti kita kali 1000. Jadi 5000 meter per 200 meter per menit. Jadi sini 5000 dibagi 200 hasilnya adalah 25 menit. 25 menit kita ubah lagi ke jam. Atau kita tuliskan saja di sini 25 menit. Karena ini satuan jam atau menit ya, jadi bisa menit atau jam. Nah, sekarang nomor 5. Perhatikan nomor 5 ya. 6 km per 500 meter per menit. Nah, sama ya. Ini kilometer kita ubah dulu ke menit. Jadi 6000 meter per 500 meter per menit. Jadi sini 6000 dibagi 500 hasilnya adalah 12 menit. Oke anak-anak, sekarang tugas anak-anak. Nomor 1, silakan anak-anak konversikan satuan kecepatan berikut ini. Bagian A 360 km per jam, anak-anak ubah ke meter per detik ya. Kemudian bagian B 10 km per jam, anak-anak juga ubah ke meter per jam. Nomor 2, Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 7 dan tiba di kota B pukul 8.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik-titik kilometer per jam. Nomor 3, setiap liburan sekolah, Ani naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Ani adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Oke anak-anak, ini tugasnya silahkan dikerjakan di buku tugasnya dan dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Materi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga persiapkan diri untuk mengikuti ujian semester karena sebentar lagi kita akan ujian ya. Oke anak-anak, sekian materi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.